Untuk ini kepada Hadir Soleh kami terus memberikan monitor bahasa yang ketiga. Yang pertama dengan meyakini dua habiban yang ketiga Habib Soleh. Untuk ini kepada Habib Soleh jam 10 akan kita doa. Pada doa alaihi wa sallam maskur sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi istafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin. واختاروا منكم الغرامى ومنكم قريشا ومنكم بني هاشم ومنكم حبيبه محمدا سيد المرسلين وهو صلى الله عليه وسلم صراط المصطفين الاخيار ونصرة الرضا وخيار الخيار فقال تبارك اسمه وتعالى عظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد عباد الله معاشر الحاضرين والحاضرات segenap umat Muhammad yang semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar sehat semuanya? Alhamdulillah. Banyak sekali hadir di tengah kita para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru. Mereka ini paku-paku kita. Ada Ustaz Jawas, ada Ustaz Ishaq, ada Ustaz Mansur, semuanya. Ada guru kita Al-Alim Al-Abidin As-Siddiq. Mana pun kita harapkan di tempat ini, dalam para ulama Islam ini, insya Allah akan menjadikan kita duduk bersama Rasulullah pada hari kiamat. Terkhusus bapak kita di KM kita, guru kita Bapak Haji Madinah dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah tadi yang kita dapatkan ujaran hikmah yang dibawakan oleh daripada guru kita Al-Alim Al-Abdul. Saya sedang ingin menyampaikan saja alamat contoh yang sampai 10 menit saya hanya ingin bercerita satu kisah saja, yaitu kisah yang dialami oleh seorang sahabat tadi. Karena kita kumpul di sini, mungkin yang dalam keadaan sakit maksa ini datang kembali, dan dalam keadaan repot maksa ini datang kembali, karena mempunyai satu niat dan tujuan bukti rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Ya memang yang namanya cinta itu bukti dan bukan aja dan soal. Cinta kepada sesuatu mesti ada bukti dan mesti kita berkorban untuk sesuatu yang kita cintai. Seperti yang dialami oleh seorang sahabat tadi yang bernama Abad Al-Ab. Beliau adalah seorang budak yang begitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Ternyata keislaman dan Abad ini diketahui oleh tuannya, oleh majikannya. Sehingga majikannya bilang, kalau bahasa kita, kabar, saya mendengar kau sudah mengikuti syariat agama Muhammad. Saya tuanmu meminta kepada kau keluarlah kau dari ajaran Muhammad. Maka bapak mengatakan dia, saya tidak akan pernah keluar daripada ajaran baginda Nabi Muhammad. Kedua kali Tuhan mengatakan keluar. Kalau kau tidak keluar, maka akan mencungkil kedua matanya. Zaman dulu nih, kalau zaman sekarang aja yang matanya mesti suntik dulu, mesti pakai bius dulu. Zaman dulu dah belum dicungkil. Tidak kata-kata. Iman yang kuat, yakin.
sujud, tapi matanya sebelah kanan. Paksa sampai keluar dari ruangan orang. Lalu Tuhan mengatakan ini baru satu mata, masih ada satu mata lagi. Selama kata ini Muhammad dan saat ini keluar daripada ajaran Muhammad. Tidak, saya tidak mau keluar. Berkali-kali Tuhan mengatakan keluar, berkali-kali pulang apa menjawab tidak. Akhirnya satu mata pun itu kedua yang dibuka. Mengeluarkan. Sehingga cerita beberapa hari kemudian, Bapak mendengar bahwasanya Rasulullah sedang ada di Gaza, sedang ada sebuah majlis dengan para sahabat-sahabat. Akhirnya Bapak datang sambil merayak kembali, datang ke Rasulullah. Rasulullah melihat Bapak dengan pandangan penuh kesedihan, tapi penuh dengan kebanggaan. Sehingga cerita selepas majlis, Bapak mendengar Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, Engkau adalah kasih Allah yang mana semua doa tidak tertutup oleh para malaikat Allah. Aku memohon kepada Allah melalui hidayah Rasulullah agar Engkau mau mendoakan aku kepada Allah kiranya Allah mau mengembalikan kedua mata ini. Maka Rasul menjawab, ya kabar, isbir mana terjadi? Wahai kabar, sabarlah kau, niscaya surga balasan. Dua kali Bapak mengatakan kepada Rasulullah, berdoalah kau kepada Allah agar Allah mau mengembalikan kedua mataku. Hal ini disaksikan oleh para sahabat. Sahabat sampai bingung. Kenapa Bapak memaksa Rasulullah? Rasul dua kali menjawab, ya kabar, isbir, mana terjadi? Sabarlah, surga balasan kau. Tiga kali Bapak tetap meminta. Ya Rasulullah, tolong. Ketiga kalinya pun Rasul mengatakan isbir pada terjadi. Sampai keempat kalinya karena kabar Rasulullah agar Rasul meminta doa kepada Allah kiranya Allah mengembalikan kedua mata kabar agar Rasulullah berhenti dengan kabar. Rasulullah berbenarnya kepada Allah ditutup mata kabar oleh tangan Rasulullah. Maka alhamdulillah kabar akan dapat melihat kembali. Setelah kejadian itu, majlis Rasulullah, para sahabat bertanya kepada kabar, ya kabar, ini kenapa Bapak Rasulullah? Kenapa itu memilih kedua mata daripada surga? Rasulullah sudah mengatakan sabar engkau, surga balasan engkau. Itu janji daripada Rasulullah. Engkau malah memilih surga, engkau malah memilih kedua mata daripada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar mengatakan pakai sahabat Rasul. Aku memilih kedua mata untuk anak kita. Aku memilih kedua mata untuk tidak ada sesuatu. Apa kata sahabat? Karena ketika aku masih diberikan nyawa oleh Allah, ketika aku masih diberikan nafas oleh Allah, ketika aku masih hidup di dunia ini, apa arti kehidupan ini tanpa ada pilihan wajah Rasulullah? Ada aku meminta agar Rasulullah memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan kedua mata ini, karena akan aku kembangkan kedua mata ini hanya untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Maka selepas wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak berdoa, ya Allah, gabung aku berdoa kepada Rasulullah agar Rasulullah meminta kepada engkau agar engkau kembalikan kedua mata ini. Tetapi selepas Rasulullah wafat, untuk apa kedua mata ini tanpa kepada Rasulullah? Aku memohon kepada Allah, ambillah nyawaku karena hidup tanpa arti kalau tidak dapat melihat daripada wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Maka oleh sebab itu bagi ulama-ulama juga, ulama-ulama salaf karena memahami kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Karena boleh dikatakan kalau bahasa kasarnya kita memang diwajibkan sholat, tetapi sholat kita pun belum tentu menjamin kita masuk dalam surga Muhammad. Kita memang diwajibkan puasa, tetapi puasa kita pun belum tentu menjadi kita masuk dalam surga Allah. Lalu apa landasan agar kita bisa masuk dalam surga Allah? Pertama, selain daripada rahmat Allah, yang kedua adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang akan dapat membawa kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak para ahli tafsir yang mengatakan dan mungkin kita sendiri dengar dari lisan para alim ulama yang nama ibadah itu adanya hanya di dunia. Ruku sujud adanya di dunia. Kalau di akhirat tidak terima kasih pembalasan, tetapi ternyata masih ada satu manusia yang sampai akhirat masih beribadah kepada Allah, hanyalah baginda Nabi Muhammad
Rasulullah. Dikatakan bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan dua kesempatan kekasihnya. Yang pertama Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kesempatan oleh Allah berdiri di bawah arus Allah sebelah kanan, sedangkan Nabi Muhammad berdiri di bawah arus Allah sebelah kiri. Rasulullah ceritakan ini kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat berkata dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ada sebelah kiri arus, bukan sebelah kanan? Bukankah kanan itu adalah tanda kebaikan? Rasul menjawab, betul pakai sahabat-sahabatku. Sebelah kanan arus itu adalah tanda kebaikan. Kenapa? Karena sebelah kanan arus itu adalah jalan menuju surga Allah. Aku meminta kepada Allah agar Allah membebaskan aku sebelah kiri arus. Kenapa? Karena sebelah kiri arus itu adalah jalan menuju neraka Allah. Aku meminta kepada Allah agar Allah membebaskan aku di bawah arus sebelah kiri, agar supaya siapa-siapa saja umatku yang akan masuk ke neraka mesti dia melewati aku. Maka saat itu pula aku akan bersujud di hadapan Allah dan aku tidak akan mengangkat kepadaku sebelum Allah mengampuni seluruh dosa daripada umatku. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dibagi dengan para pewaris Nabi ini, mudah-mudahan kita bertemu bersama Rasulullah di akhir nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehingga ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya mungkin mohon maaf. Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.